Ya, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya mengikuti proses peradilan tragedi kilometer 50. Nah, ini saya melihat juga ada lagi gerakan-gerakan yang ingin mendramatisir tragedi ini untuk kepentingan hawa nafsu atau politiknya. Di sini saya ingin menjelaskan dulu, tidak setiap orang Muslim itu kalau mati itu syuhada, enggak. Kita lihat dulu konteksnya bagaimana. Kenapa? Ini sudah sejak dahulu kala sering terjadi peperangan antara Muslim dan Muslim. Bahkan pernah di zaman kenabian pun juga setelah Nabi ada terjadi peperangan antara Ali bin Abi Thalib, mantu Nabi, dengan istri Nabi, itu yaitu perang Jamal. Ini dua-duanya Muslim. Ini keduanya juga orang terhormat. Tapi kita di sini harus objektif menilai di posisi mana mereka yang benar. Kenapa? Tidak ada orang berseteru dua-duanya benar, nggak mungkin. Pasti ada salah satu salah. Itu orang besar di zaman Nabi. Nah, jadi kalau melihat kilometer 50 ini, jangan kita terus melihat yang meninggal itu syuhada. Tidak. Insya Allah mereka itu yang meninggal itu orang awam. Insya Allah Allah memaafkan. Justru yang kena hukuman dosa ini mereka yang memanfaatkan orang awam ini dengan berdalih jihad. Itulah kenapa saya bilang mereka itu bukan syuhada. Mereka itu bukan mewakili Islam, bukan mewakili kebenaran, karena gerakan mereka ini sudah gerakan makar. Satu, ingin melawan negara, lari sana kemari. Dari pembicaraan komunikasinya sudah ingin membunuh orang, berdalih mau nembak orang, dan bawa senjata. Andaikan mereka itu tidak bawa senjata, terus polisi membunuh, lah polisi salah. Mereka bawa senjata membunuh, jadi wajar. Harus siapa yang lebih duluan, polisi bisa melemahkan, menundukkan. Kalau enggak ya polisinya mati dong. Jadi jangan dikesan ini syuhada. Ada lagi nih juga nih, saya yakin ini semua nih saat ini ada yang menggerakkan apa? Mereka ini semua tangan-tangan setan, memanfaatkan orang-orang yang lemah ini, dibumbuin agama syahid. Insya Allah yang meninggal dimaafkan. Ada pernah sekali itu si mulut sampah bagi saya itu, si pengkhianat Islam bagi saya itu, si pengkhianat NKRI. Siapa itu? Haikal Hasan. Pernah dia mengatakan, bermimpi Rasul mengatakan ini orang ini ahli surga semua. Saya berani sumpah demi Allah, dia bohong. Kenapa saya berani bersumpah demi Allah dia bohong? Mana mungkin manusia seperti dia, sampah licik, bermimpi ketemu manusia suci Muhammad Rasulullah? Tidak ada. Hukum akal itu orang suci hanya bisa disentuh oleh manusia orang suci. Masa seorang makhluk suci Nabi Muhammad dimimpiin oleh Haikal Hasan? Bukan Nabi itu, setan yang mimpin Anda. Tidak ada orang-orang mimpi Nabi. Kok sembarangan seperti Nabi Muhammad itu siapa? Kayak Pak Lurah, kayak siapa? Kayak artis. Sembarangan orang bisa berdalih mimpi. Dan cerita lagi, ini fitnah. Tidak ada orang mimpi Nabi. Kalau ada orang bicara mimpi Nabi itu semuanya bohong. Nabi dimanfaatkan untuk dirinya, Tuhan dimanfaatkan untuk dirinya. Anda akan dapat murka Allah ya Haikal Hasan. Lihat aja. Nah, dari sini lagi timbul kemarin datang rombongan ke DPR. Pakai sorban lagi, pakai peci lagi. Bikin fitnah lagi atas nama agama. Mendramatisir suasana itu, dikesankan negara ini lagi kena bala, kena musibah. Tidak ada. Dengan menyebut ada salah satu berbangsa Al-Mohdor, mereka mengatakan diusir. Tidak ada pengusiran. Dari pihak Al-Mohdor sudah menjelaskan. Yang sedih lagi apa? Anda sudah membumbui itu. Anda mengatakan pengusiran Al-Mohdor apa? Akhirnya apa? Terjadilah Semeru. Jahat betul otak Anda itu. Banyak orang kena musibah yang meninggal. Jangan Anda bawa-bawa agama. Jangan Anda dusta demi Allah. Jangan Anda dusta demi Rasulullah. Ini bahaya.
Gunung meletus itu suatu hal yang normal. Kalau ada kena musibah di kanan kirinya, ya itu wajar. Sementara Tuhan ngasih akal untuk bisa mendeteksi, menghindar. Jadi kalau yang meninggal kena gunung meletus, dia bukan kena musibah Tuhan, bukan murka Tuhan. Kok kejem amat sih Tuhan? Harus bunuh-bunuh orang, memberi nasihat? Tidak ada. Itu gunung meletus yang kena itu ya karena dia dekat gunung. Tidak beda kayak orang tinggal di laut. Ada kemungkinan kena tsunami. Orang tinggal dekat rel kereta, ada kena kemungkinan ditabrak kereta. Ini bukan musibah, tapi ini ada pendekatan sebab akibat. Insya Allah yang mati kena lahar itu di gunung, Allah pasti maafkan. Insya Allah dapat tiket VIP ke surga cepat. Yang di Aceh tsunami itu dapat VIP. Tapi jangan didramatisir seperti Allah marah, Allah ngasih musibah gara-gara si Al-Muhdhar ini. Tidak ada. Sedih amat kalau begitu. Nah, dari konteks pembicaraan di DPR tuh saya lihat lagi dia ingin menggiring ke kilometer 50. Itu yang 6 orang meninggal, nanti negara ini kena bala. Enggak ada. Ini yang meninggal ini emang dapat hukuman dari Allah. Emang harusnya dimeninggalkan. Karena apa? Dia ingin membunuh orang. Ingin mencederai polisi. Mustahil polisi ini tanpa sebab membunuh orang, nggak mungkin. Kalau si 6 orang itu tidak membuat sindikat atau siasat ingin melawan polisi, dari dialognya ingin melawan polisi, membawa senjata, bawa pistol, ini sudah kejahatan, harus disikapin. Jadi polisi tidak ada salah. Jangan sampai polisi dibunuh duluan. Jadi wajar aja diambil tindakan. Insya Allah yang 6 orang ini dapat masuk surga. Tapi yang menyuruh ini, yang di sini ada Rizik yang masih memberi ajaran sesat, mencekokin, dibilang dalil syahid, juga ini kerombongan Haikal Hasan dan yang lain-lain. Anda yang membunuh 6 orang ini. Sebab Anda orang ini terbunuh. Jadi Anda yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau polisinya jelas dia penegak, saya berterima kasih. Dia capek-capek mengawal. Dia untuk menjaga NKRI. Dengan Anda membuat lagi acara lagi, setahunnya Anda membuat hall atau kematian, Anda emang benar-benar pengkhianat Islam. Anda gunakan untuk orang-orang yang meninggal. Anda gunakan agama jadi kuda politik. Anda ya Haikal Hasan semua, Anda pengkhianat Islam. Anda pengkhianat NKRI. Demi hawa nafsu Anda mau ganggu ya. Apa maksud Anda membuat peringkatan 1 hall? Gak ada itu hall. Kalau Anda membuat hall orang yang baik. Ini bukan syuhada. Syuhada ini bilang syuhada itu apa? Berjuang atas nama agama, atas nama kebenaran. Bukan agama aja, kebenaran itu syuhada. Itu pahlawan. Kalau mati ketabrak kereta ya bukan pahlawan. Mati ditembak sama aparat penegak hukum karena dia preman bukan pahlawan. Kok besok ada orang narkoba, bandar narkoba ditembak sama polisi, bilang itu syuhada. Muslim loh dia. Bukan. Jadi dilihat dulu konteksnya. Kenapa ditembak sama polisi? Karena ini membuat makar, ini penjahat, bawa senjata, pistol. Secara hukum ini sudah melanggar. Jadi nggak perlu didramatisir, katanya polisi kriminalisasi, nggak ada ulama itu. Nggak ada. Jadi stop Anda, saya bilang. Jangan Anda membesar-besarkan itu pakai hall memeringatin. Saya tahu, ini mau Anda gunakan ya Haikal Hasan. Semuanya rombongan FPI. Anda mau jual agama, Anda mau jual Tuhan, dan Anda mau menghinakan Nabi Muhammad. Pakai sok mimpi semua. Nah, dalam hal ini, saya melihat dalam proses pengadilan, saya mohonlah kepada Pak Polisi. Lindungin polisi yang sudah berkorban untuk rakyat 270 juta yang mengawal, mengintai Rizik, dan akhirnya sampai terjadi baku tembak. Jangan salahkan polisinya. Saya bilang apa? Ini polisi yang kemarin mengikuti Rizik, mengintai, dialah pahlawan NKRI. Di saat kita semua tidur istirahat di rumah, kita enak makan, dia mengintai terus sampai 2 hari nggak tidur. Ada resiko kematian melawan penjahat. Kok sekarang dituduh sebagai suatu kesalahan? Jujur saya dari hati saya nggak ikhlas.
Kalau polisi ini kena hukuman, kalau perlu apa? Dikasih naik pangkat. Jujur aja, ini polisi yang kerja di lapangan. Ini yang lebih berat. Kalau di medan perang itu apa? Polisi yang paling terdepan. Ini polisi. Jadi saya minta pengadilan, tolonglah letakkan hukum di atas keadilan. Lindungin polisi-polisi yang sudah berjuang ini. Saya sedih hati kalau sampai mereka itu kena hukuman. Demi Tuhan, dari hati saya, dia adalah pahlawan saya. Tetap saya anggap dia itu adalah pahlawan. Saya minta kalau perlu Kapolri semuanya, jajanan kepolisian, naikin nih pangkat orang yang sudah menembak ini semuanya. Jadi membunuh itu nggak harus buruk. Kalau penjahat tuh ya nggak bisa diomongin. Ya dia tuh lebih baik ditembak dus supaya masuk surga, nggak ganggu yang lain. Jadi kadang-kadang hukum itu, tujuan hukum itu bisa jadi bentuk kasih sayang. Jadi peperangan tuh membunuh itu bisa baik daripada nanti dia membunuh yang lainnya. Insya Allah yang 6 ini langsung masuk surga. Tapi Anda yang mengerjakan, Anda akan bersaksi di hadapan Allah pengadilan. Jadi di kilometer 50 itu apa? Ada dua peran antara penjahat dan kesatria. Kesatria di sini apa? Antara kepolisian. Penjahatnya nih gerombolan radikal. Yang di situ ada gerombolnya Rizik FPI. Dari awal saya sedih, kok jadi polisi yang dibuat pesakitan. Bayangkan aja, dia sudah berjuang mati-matian, bertindak, melawan kelompok-kelompok sempalan ini radikal, malah dia dikasih pesakitan. Ini tidak adil. Jadi Haikal Hasan, semua rombongan siapapun yang ingin terlibat membuat hal itu, mereka adalah penjahat agama. Negara nggak boleh takut kepada penjahat agama. Preman-preman bersorban semuanya. Libas siapapun. Jaga NKRI ini dari gerakan apapun. Hentikan gerakan-gerakan mendompleng agama. Mau mempolitisasi agama, hentikan. Silakan Anda mau melawan Jokowi dengan dialog yang cerdas. Pemikirannya cerdas. Jangan gadekan agama. Jangan dijual Nabi Muhammad apapun. Saya bilang hentikan nih memperingatin haul atau kematian di orang ini. Jangan Anda jual nih mereka. Biarin mereka jadi surga dah. Jangan Anda gadekan. Kesian mereka nanti di kuburan itu. Kepanasan gara-gara tingkah laku Anda semua ini. Si Haikal Hasan dan rombongan FPI semuanya. Saya tahu di belakang ini ada bohirnya semua. Ada yang mendanai. Ngapain buat hall 6 orang? Bapak ibu Anda aja nggak Anda buat hall. Haikal Hasan ini juga Wahabi. Anti hall, anti maulud. Kok ini hari membuat hall 6 orang yang mati di kilometer 50? Itu aja mungkin. Selamat bekerja polisi, Densus 88 TNI. Cegah semua gerakan apapun. Jangan dikasih mereka ini bermainlah demi maslahat semua Indonesia Raya 270 juta. Begitu saja mungkin NKRI harga mati. Assalamualaikum.